Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Mister dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas salah satu eh, surat ya, surat edaran pelaksanaan AKGTK Madrasah tahun 2004 periode 2. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ataupun mungkin sudah mendengar apa itu AKGTK Madrasah ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah periode kedua dan periode satunya sudah dilaksanakan di bulan-bulan sebelumnya. Kita coba melihat seperti apa surat edaran pelaksanaan AKGTK Madrasah tahun 2004 periode 2 ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Nah, isinya adalah surat edaran untuk pelaksanaan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan atau AKGTK Madrasah periode 2 tahun 2004. Nah, Bapak Ibu, yang pertama poin pentingnya adalah ini wajib diikuti ya, Bapak Ibu, oleh seluruh kepala, pengawas, dan guru-guru madrasah dengan mata pelajaran sebagaimana terlampir. Kita lihat pelajaran mana saja yang wajib mengikuti AKGTK Madrasah periode 2 ini. Karena di periode 1 itu terbatas hanya pelajaran umum saja. Jadi tidak semuanya ya. Kayaknya ini semuanya nih. Kita lihat saja. Nah, seperti ini pada periode 1 tahun 2004 pada bulan Juni yang diperkenalkan mengikuti AKGT Madrasah periode 2. Jadi tidak diperkenankan. Jadi yang sudah mengikuti AKGTK periode 1 di bulan Juni tidak boleh ikut lagi GTK Madrasah periode 2. Bagi para calon peserta yang belum mengikuti AKGTK Madrasah periode 1 diwajibkan mengikuti AKGTK Madrasah periode 2. Bagi Bapak Ibu terlambat daftar ataupun tidak mengikuti dengan alasan-alasan berbagai alasan harus ya dan wajib mengikuti AKGTK Madrasah periode kedua. Yang ketiga, AKGTK Madrasah periode kedua ini dilaksanakan bulan November tanggal 11 sampai 15 November 2024 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sekitar eh, 2 bulan lagi ya Bapak Ibu ya, September, mohon maaf, Oktober, November, sekitar 2 bulan Bapak Ibu ya. Nah, dan pendaftarannya ini dilakukan melalui laman Simpatika, melalui akun individu masing-masing tanggal 11 sampai 21 Oktober 2024. Bagaimana cara daftarnya? Kita coba ya Bapak Ibu ya, walaupun belum waktunya. Ini masih tanggal 4, tapi paling tidak Bapak Ibu mengenal bagaimana caranya sehingga ketika waktu sudah mulai pendaftaran Bapak Ibu nggak bingung lagi harus seperti apa. Yang kelima, AKGTK ini dilaksanakan secara daring ya Bapak Ibu ya, di tempat asesmen kompetensi yang berlokasi di satuan pendidikan masyarakat terdekat di kabupaten kota masing-masing. Jadi AKGTK ini dilakukannya secara online dengan tempatnya di TAK ya, tempat asesmen kompetensi yang nanti akan ditentukan kemudian di wilayahnya kabupaten atau kota masing-masing. Yang keenam, pemilihan mata pelajaran itu disesuaikan dengan linearitas sertifikat pendidik atau prodi ijazah diploma 4 atau S1. Jadi mata pelajaran yang nanti diujikan kepada Bapak Ibu itu sesuai dengan sertifikat pendidik atau prodi ijazah yang Bapak Ibu punya ya, miliki. Yang ketujuh, untuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi itu yang berhak menentukan di mana tempat asesmen kompetensi bagi Bapak Ibu guru ya yang ada di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota yang mencatatkannya di Simpatika. Jadi yang berhak untuk menentukan tak itu adalah kantor Kementerian Agama Provinsi di wilayahnya masing-masing berdasarkan usulan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi kantor Kabupaten Kota akan mengusulkan tak ya untuk Bapak Ibu ke kantor provinsi untuk ditetapkan sebagai tempat asesmen kompetensinya nanti. Nah, jadi ada 7 poin penting ya Bapak Ibu yang harus kita pahami sebelum pelaksanaan atau persiapan kegiatan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan atau AKGTK. Oke, Bapak Ibu kita lihat ke bagian berikutnya. Nah, ini mata pelajaran yang nanti akan diujikan ya di AKGTK pada tahun 2004.
hampir semua mata pelajaran ya. Oke, Bapak Ibu ya. Untuk jenjang RA, guru kelas, jenjang MI, guru kelas MI, akidah akhlak, bahasa Arab, bahasa Inggris, fikih, PJOK, prakarya, jurnalis, SKI. Jadi sudah gabungan dari pelajaran umum dan pelajaran keislaman Bapak ya. Untuk MTS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, IPA, BK, akidah akhlak, bahasa Arab, fikih, informatika, IPS, PJOK, PKN, prakarya, jurnalis, dan SKI. Untuk MA ini lebih banyak lagi ya. Untuk kepala RA atau madrasah ini seluruhnya, untuk pengawas juga ini keseluruhannya. Jadi banyak nih Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke lini masa ya. Waktu penyelenggaraan untuk AKGTK. Penentuan tempat itu akan dimulai dari tanggal 7 sampai 10 Oktober. Dan ini dilakukan oleh admin Simpatika Kabupaten atau Kota. Jadi nanti admin Simpatika Kabupaten itu akan menginventarisir untuk TAK Bapak Ibu ya di wilayahnya masing-masing sekitar tanggal 7 sampai 10 Oktober. Oke, berdasarkan titik dekatnya biasanya begitu ya. Yang kedua, pendaftaran pelaksanaan AKT itu akan dimulai tanggal 11 sampai 21 Oktober dan ini dilakukan oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan. Jadi masih ada beberapa hari lagi ya Bapak Ibu untuk kegiatan AKTK ini. Dan yang berikutnya jangan khawatir, nanti akan ada BIMTEK untuk Proktor AKGTK Madrasah ya. Nah, ini akan ada BIMTEK dulu untuk AKGTK untuk Koplo ya. Jadi bukan untuk Bapak Ibu ya. Kirain untuk Bapak Ibu ya. Ya, oke. Yang berikutnya nanti akan ada rediskusi peserta AKGTK itu yang dilakukan oleh admin Kanwil ya. Tanggal 22 sampai 23 ya, penyebaran lokasi pembagian peserta di berbagai lokasi tak ya yang telah ditentukan. Yang terakhir tanggal 25 Oktober itu finalisasi, kemudian tanggal 28 Oktobernya cetak kartu asesmen peserta, lalu tanggal 29 Oktobernya akan udah uji coba pelaksanaan AKGTK Madrasah ya. Nah, 35.000 peserta perwakilan ya, jadi nggak semuanya ini yang berdomisili di lokasi tak ya. Jadi yang berdomisili di lokasi tak yang jauh itu nggak akan ikut ya, dan ini juga terbatas jumlahnya. Lalu tanggal 30 sampai 3 ini akan ada tes login peserta AKGTK dan tanggal 1 sampai 3 November akan ada final cek sistem dan persiapan data. Tanggal 6 sampai 9 November ini ada aktivasi hasil ujian AKTK ini dilakukan oleh proktor ya Bapak ya. Dan ini poin tanggal pentingnya nih Bapak Ibu ya. Pelaksanaan AKGTK Madrasah yang dilakukan tanggal 11 sampai 15 November. Seluruh GTK Madrasah, tim pengembang dan tim GTK Pusat membentuk komen kalender pelaksanaan AKGTK. Tanggal 12 mohon maaf tanggal 2 Hiji 22-nya laporan pertanggungjawaban tak AKGTK. Lalu yang terakhir tanggal 25 November ini Bapak Ibu ya, cetak hasil AKGTK yang dilakukan tanggal 25 November dimulai tanggal 25 November 2024 ini dilakukan oleh Bapak Ibu akun individu Simpatika. Baik, Bapak Ibu, kita lihat ya seperti apa tampilan ya, tampilan menu AKGTK atau AKG yang ada di Simpatika Bapak Ibu. Dan kita coba akses melihat akses pendaftaran untuk AKG TK ini. Walaupun ini bisa dimulainya tanggal 11 sampai 21 ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat supaya nanti Bapak Ibu nggak asing dengan menu-menunya dan caranya. Oke, kita coba ke, ke akun Simpatika. Kita login Bapak Ibu ya, login PTK. Oke, oke kita mulai dari awal lagi ya, Bapak ya. Kita login lagi. Oke. Nah, seperti tampilannya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu login pertama kali di Simpatika. Nah, di diklat ada akun, mohon maaf, ada menu AKG ya. Bapak klik saja AKG. Nah, akan ada validasi ya, status persyaratan AKG.
Nah, kita lihat kalau tanda checklist apa namanya ini? Checklist hijau ini berarti sudah oke ya, Bapak ya. Sudah verbal energi dan sudah verbal ijazah S1 D4. Oke. Memenuhi syarat mata pelajaran yang diikuti AKG. Ini masih X ya, Bapak. Artinya ini bisa berubah ya seiring dengan waktu pendistribusian AKG. Atau mungkin juga masih tetap. Jadi ini silakan hubungi admin simpatika masing-masing kenapa bertanda X. Apakah memang karena belum waktunya untuk pendaftaran atau karena ada problem ya di mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Kurangnya jam atau nggak sesuai dengan ijazah yang dimilikinya atau ada hal-hal yang lain. Silakan tanya pastikan semuanya terchecklist hijau. Oke, yang NPK sudah oke ya. Seperti itu Bapak ya. Ini yang bermasalah ya, yang tidak memenuhi syarat. Ini tadi ya beberapa faktor ya. Jadi jangan khawatir, oh jadi tanda merah ya. Bapak kenapa ini? Apakah karena tidak memenuhi syarat pendaftaran padahal pelajarannya sudah sesuai, jumlah jamnya juga sudah sesuai. Itu mungkin karena belum dibukanya pendaftaran. Nah, kita coba contoh yang lain Bapak ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika sudah oke ya persyaratan-persyaratan tadi sudah memenuhi dan itu dikarenakan berbagai hal, jadi jangan khawatir yang tanda X di apa namanya di bagian tadi ya. Kemungkinan semua guru untuk saat ini mungkin sama seperti itu ya, karena memang belum waktunya ya. Kalau sudah waktunya nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini Bapak ya. Nah, daftar AKG. Nah, seperti ini jadwal kegiatan lalu laporan hasil. Kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik daftar AKG. Nanti akan masuk ke proses berikutnya. Seperti itu barangkali nantikan informasi dan hal-hal terkait AKG TK di channel kami ya untuk informasi dan update info terbaru. Sampai lupa, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.